Pria itu jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat wanita itu. Ia yakin seumur hidup hanya akan menikahinya. Untuk mencapai tujuan itu, ia sengaja mengabaikan tunangannya, memaksa sang tunangan melarikan diri dari pernikahan. Lalu ia memakai alasan pernikahan keluarga, memaksa wanita itu menggantikannya menikah. Dengan begitu meski baru 2 kali bertemu, mereka langsung pergi mencatat pernikahan. Di hari menerima buku nikah, pria itu segera terbang ke luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Wanita itu pun semakin yakin, pernikahan ini tanpa cinta. Ia bahkan tidak menaruh harapan apapun. Sebulan setelah menikah, bahkan rekan kerja pun tidak tahu ia sudah menikah. Sampai suatu hari, seorang pria yang mengejarnya mengganggunya sampai 3 kali berturut-turut. Ia pun asal bicara bahwa dirinya sudah menikah. Namun teman-temannya tidak percaya. Mereka menertawakannya dan bilang, kalau ia tidak pernah pacaran. Dari mana datangnya seorang suami? Mereka bahkan mengingatkan sambil bercanda, kalau mau pura-pura menikah, lebih baik pakai cincin dulu. Mendengar itu wajah wanita itu penuh rasa bersalah. Tepat pada saat itu, pria yang sebulan tak ada kabar tiba-tiba mengirim pesan. Dingin-dingin memberitahu pesawatnya mendarat pukul 5. Dan malam itu harus kembali ke rumah keluarga. Wanita itu mengira dirinya hanyalah bawahan dalam mata pria itu. Hari mereka bertemu, ia masuk ke mobil. Pria itu sepanjang jalan hanya menatap komputer, bahkan tidak mengucapkan basa-basi padanya. Saat ibunya bertanya apakah ia bahagia setelah menikah, wanita itu memaksa tersenyum dan bilang semuanya baik-baik saja. Namun setelah keluar dari rumah orang tuanya, pria itu langsung berkata harus kembali kerja, dan malam ini tidak pulang. Wanita itu makin yakin, dirinya hanyalah alat pernikahan keluarga. Sahabatnya mendengar cerita itu tak tahan lagi dan berkata, pria itu menikah langsung pergi kerja. Kerja selesai malah tidur di kantor. Mungkin saja ia punya masalah di tubuhnya. Wanita itu buru-buru membantah, karena keduanya sudah tes kesehatan sebelum menikah. Namun sahabatnya menjawab, tes kesehatan tidak bisa menunjukkan segalanya. Bahkan mungkin ia menjaga tubuhnya demi cinta pertamanya. Mendengar itu hati wanita itu langsung gelisah. Meski ia tidak peduli jika pria itu punya orang lain, namun ia tidak bisa menerima pernikahan tanpa kendali. Dan saat itulah, pria yang bilang tak pulang malah tiba-tiba membuka pintu masuk. Wanita itu seketika gugup. Ia buru-buru menjelaskan bahwa tidak tahu pria itu mau tidur di kamar mana. Jadi belum sempat menyiapkan. Pria itu langsung berubah wajah. Dengan suara keras bertanya apakah ia ingin tidur terpisah. Wanita itu tidak menyangka reaksinya begitu besar. Ia pun hanya bisa mengusulkan agar bicara dengan baik. Pria itu melihat jam tangannya. Dengan datar berkata ia punya waktu 15 menit. Wanita itu pun jujur mengutarakan kegelisahan tentang cinta pertama. Memintanya menyembunyikan hubungan itu jika ada. Pria itu kaget dengan kejujuran wanita itu. Namun segera membalas dingin. Kalau mau bicara soal negosiasi, harus cari bukti dulu. Baru bisa pegang kendali. Wanita itu mendengarkan dengan bingung. Namun tetap mengangguk serius. Pria itu pun langsung berkata, dirinya tidak punya cinta pertama. Sejak menikah, wanita itu adalah satu-satunya istrinya. Sambil berkata ia berlutut dengan satu kaki, memakaikan cincin yang terlambat itu, dan dengan hikmat berjanji, segala hal sebagai suami istri, akan mereka jalani bersama. Malam pun semakin larut. Pria itu tiba-tiba mendekat. Langkah demi langkah menghampiri ranjang. Wanita itu panik jantungnya berdebar kencang, mengira ia akan menuntut kewajiban suami istri. Namun pria itu melihat kegugupannya. Dengan tenang mengusulkan, agar hal itu dijadwalkan, dilakukan rutin setiap minggu. Wanita itu ragu sejenak, namun merasa itu memang lebih baik. Akhirnya mereka sepakat, setiap hari Sabtu adalah waktu kewajiban suami istri. Keesokan harinya pria itu pulang kerja lebih awal. Begitu sampai di rumah, ia melihat sandal sudah tersusun rapi. Namun wanita itu tidak ada di rumah. Pembantu memberitahu, wanita itu malam ini ada acara jamuan, akan pulang agak larut. Pria itu pun berkeliling rumah, tanpa sengaja membuka lemari pakaian. Melihat baju wanita itu sangat